Oke, ini ya. Nah, ada 4 alasan sebetulnya kita tidak lagi tahu cara membaca kitab suci. Ada yang udah baca nggak artikel ini? Saya udah posting beberapa hari yang lalu. Ya, coba kita baca ini ya. Nah, ini sebetulnya suatu tulisan dari Nicholas Smith ya. Ini tulisan dia. 4 reasons why we no longer know how to read scripture. A path to recovering the vision of the early church. Dari Nicholas Smith. Ya, saya ambil sebagian besar tulisan dari dia. Ya. Ini ada satu ikon Yesus mengajar di sinagog. Ya, dia membuka kitab suci dari Perjanjian Lama di hadapan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Oke. Nah, Smith itu mengatakan ada 4 alasan ya, kenapa kita sebetulnya nggak tahu lagi nih cara baca kitab suci. Nah, nanti kalian kaitkan dengan materi eksegesis atau paper yang kalian kerjakan ini. Sebetulnya kamu tahu nggak sih cara baca kitab suci sekarang? Oh tahu mak, ya tinggal baca aja kok bingung. Ya kan? Alkitab ada ya tinggal buka tuh semua ayat-ayat kitab suci udah. Ya kan? Tinggal buka terserah mau kitab apa, penting itu ayat kitab suci. Ya, tinggal baca selesai. Nah, apakah sesimpel itu? Atau kita baca kitab sucinya, ya, yang penting urut aja lah. Kejadian sampai Wahyu. Atau kita baca kitab suci yang ngaca aja lah, terserah kita. Mau saya kepingin tiba-tiba kepingin kisah Daud, ya udah saya buka kitab Samuel misalnya. Saya tiba-tiba kepingin dengar kisah Paulus, ya udah saya buka kitab Korintus. Atau ya tergantung tugas dari Bapak itu ya. Bapak itu kasih kitab Filipi, ya udah saya baca Filipi. Atau tergantung tugasnya saya apa. Kamu kitab apa? 1 Yohanes ya. Udah saya baca 1 Yohanes saja. Apakah seperti itu? Nah, biasanya kenapa kok minggu-minggu ini kita baca Yohanes? Ini banyak ini saya udah bahas Yohanes 1, sekarang udah masuk Yohanes 8. Saya ikuti apa yang menjadi bacaan dari leksionari gereja. Nah, ini yang Eastern ya. Jadi kalian lihat yang Eastern, scripture reading. Nah, misalnya seperti Kamis kemarin, Yohanes 8, ayat 12 sampai 20. Nah, saya ambil dari Agustinus, ayat 12 doang. Ya. Jadi kenapa kok saya pilih Yohanes 8? Ya karena saya ikut ini. Tapi waktu kamu ambil ayat ini, kamu ngerti nggak sih kenapa ayat ini dan apa maksudnya? Nah, ini yang kita mau bahas di sini. Ya, yang menurut dia ada 4 alasan kenapa kita sekarang ini tidak lagi tahu cara membaca kitab suci. 4 alasan. Oke, dan Smith ini menawarkan jalan untuk memulihkan visi gereja mula-mula dalam membaca kitab suci. Ya, coba baca dulu. Klaim utama yang nanti adalah bahwa kita tidak lagi tahu cara membaca kitab suci. Lebih sering cara membaca kita saat ini tidak teliti, edify. tetapi malah menasingkan kita dari Tuhan. Ini mendirikan penghalang antara kita dan pemahaman sejati tentang Dia, penghalang yang terbuat dari konsep yang keliru, adalah truth konsep tentang Tuhan, dunia, dan hubungannya dengan Tuhan. Penulisan membuat klaim
Membuat klaim ini berdasarkan 4 alasan utama yang akan dijelaskan dalam essay berikut. Yang pertama, kesalahpahaman tentang kitab kesalahpahaman tentang sifat teks itu sendiri. Kedua, kebingungan tentang hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketiga, perasaan yang menyimpang tentang bagaimana kitab suci seharusnya dibaca. Dan keempat, kegagalan untuk memahami bagaimana teologi berhubungan dengan Alkitab pada awalnya. Untuk memulihkan kemampuan membaca kitab suci dengan benar, kita perlu mendiagnosis kebiasaan berpikir dan asumsi yang mencegah kita melakukannya. Keempat, distorsi utama dalam pendekatan kita terhadap Alkitab ini telah berkontribusi pada proses membaca. Oke, bentar dulu. Ini ada teman yang bukan ini Zoom-nya. Adalah bahwa kita tidak bisa membaca kitab suci. Lebih sering cara membaca kita saat ini tidak membangun tapi malah menghasilkan kita dari Tuhan. Ini mendirikan penghalang antara kita dan Tuhan sejati tentang Dia, halang yang terbuat dari konsep yang keliru atau terus konsep tentang Tuhan, dunia, dan hubungannya dengan. Iya. Jadi kita baca kitab suci tidak lagi edified ya, tidak lagi mencapai keilahian atau membangun. Justru mengasingkan kita dari Tuhan sebab semacam ada konsep ya, ada konsep yang keliru tentang Tuhan, dunia, dan hubungannya dengan itu ya. Jadi kayak semacam ada idolatrous konsep. Oke, terus Terus membuat lain ini berdasarkan 4 alasan utama yang dijelaskan dalam saya tersebut. Satu, kesalahpahaman tentang sifat teks itu sendiri. oke, ini jadi 4 argumen ya. Kenapa kita salah nih selama ini membaca Alkitab. Yang kedua, Bingungan tentang hubungan antara dan berbaru. ya, Tiga, perasaan yang menyimpang tentang bagaimana kita suci seharusnya dibaca. Dan keempat, kegagalan untuk memahami bagaimana teologi berhubungan dengan Alkitab pada awalnya. iya, Untuk memulihkan kemampuan membaca kitab suci dengan benar, kita perlu mendiagnosis kebiasaan berpikir dan asumsi yang mencegah kita melakukannya. Distorsi utama dalam pendekatan kita terhadap Alkitab ini telah berkontribusi pada krisis membaca dan masing-masing harus diatasi untuk mendapatkan kembali kesukaan yang hidup dengan sabda. Berikut adalah analisis mengenai keempat alasan tersebut. Itu mengabaikan tatanan atau mustahil order. Membaca Alkitab dari kejadian alih-alih dari Kristus, salah satu kesalahpahaman yang paling umum adalah asumsi bahwa Alkitab dimaksudkan untuk dibaca dari awal sampai akhir, atau cover to cover, dimulai dengan kejadian yang dan berlanjut secara linear. nah jadi apa kesalahan yang paling umum kalau kita membaca Alkitab di sini? Hmm? Apa kesalahan yang paling umum? Asumsi bahwa banyak dari awal sampai akhir. Iya, asumsinya harus baca kejadian dulu sampai nanti terakhir Wahyu. Ini menurut Smith ini mistaking the order, ya, kesalahan tatanan itu. Kesalahan tatanan. Terus baca lagi. Ini adalah makanya dalam dominasi Protestan dan seringkali juga populer di kalangan Ortodoks dan Katolik, atau narasi sejarah keselamatan yang terungkap secara kronologis dari Edit hingga Wahyu. Meskipun ini tampak masuk akal, bahkan Saleh sebenarnya mengaburkan hal penting, esensial, hal yang paling esensial tentang bagaimana Alkitab dimaksudkan untuk dibaca oleh Kristen, bukan dalam urutan temporal, tetapi dalam perang Saleh. Nah, kenapa? Kok itu jadi mistaking the order? Hmm? Alasannya apa?
Kan masuk akal dong, kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi menurut Smith ini sebetulnya salah. Salah satu kesalahpahaman nih. Kan kalian juga gitu kan mikirnya kan. Nah, kenapa salah? Mhm. Maksudnya ngerti nggak tuh? Yang kamu kutip ini head-nya nih. Tapi hatimu ngerti nggak? Ngerti nggak kamu? Iya. Jadi baca Alkitab itu bukan soal kronologis waktu ya. Urutan temporal, urutan waktu. Tapi dalam terang salib. Dalam terang salib itu. Bukan Alkitab itu bukan menangkap esensinya, itu bukan masalah urutan temporal waktunya, harus kejadian dulu baru nanti wahyu terakhir. Oke, jadi bukan itu esensi ya. Terus John Bear diperhatikan seperti ini, kan kecenderungan modern melakukan Alkitab sebagai garis sejarah. Namun bapak-bapak gereja tidak membaca kitab suci dengan cara ini. Di mereka, Kristus bukanlah sekadar klimaks cerita, dia adalah asal usulnya dan maknanya. Mereka tidak memulai dari Kejadian dan maju ke Injil. Sebaliknya, mereka memulai dari salib dan kebangkitan, dan baru kemudian kembali ke kitab suci untuk memahami apa yang telah diungkapkan huruf kitab suci. Iya. Nah, John Bear ngomong apa ini? Nah, kita itu selalu dipandang seperti apa? Dari sejarah kan? Makanya bacanya dari Kejadian dulu. Dari sejarah yang kontinu gitu. Oke? Nah, ini kecenderungan modern. Tapi bapak-bapak gereja tidak baca kitab suci dengan cara seperti ini. Ya, maka saya ngajarin kalian ya ayat di teks mana aja gitu. Nggak mesti dari Kejadian dulu. Nah, kenapa? Bagaimana nih? Seperti apa bapak gereja baca kitab suci? Seperti apa bapak-bapak gereja baca kitab suci? Di bawah solusinya itu dari dia. Hmm. Apa? Mereka mengerti bahwa solusi kitab suci itu dari dia sendiri. Iya, bukan. Oh, nanti kitab suci itu kronologisnya nanti puncaknya itu Kristus. Nah, bapak gereja nggak memahami itu. Justru dia memahaminya kitab suci itu apa? Asal usulnya dan maknanya dari Kristus. Ya. Nah, bapak gereja tidak baca kitab suci itu dari Kejadian lalu ke Injil, enggak. Selalu dia bacanya mulai dari Kristus, dari salib dan kebangkitan. Nah, ini kacamatanya yang dipakai ini mesti benar dulu nih. Baru lihatnya jadi benar. Ya. Nah, matanya itu mesti dibenerin dulu nih. Karena kalau enggak, kita salah lihatnya. Dikira orang, dikira cewek, rupanya cowok gitu. Ya. Kenapa harus pakai kacamata? Karena mata kita ini distorsi sudah oleh dosa. Seperti mata fisik ini udah rusak, ini harus pakai kacamata baru jelas. Nah, apa kacamata kita? Bacanya memulai dari salib dan kebangkitan.
Ini dulu. Baru kemudian kembali ke kitab suci untuk memahami apa yang telah diungkapkan menurut kitab suci. Ya. Nah, Bapak Gereja bacanya mulai dari mana? Salib dan kebangkitan. Baru setelah itu apa? Iya, kacamatanya udah benar dulu, baru buka kitabnya. Gitu. Jangan kacamatanya masih belum dipakai atau kacamatanya udah salah ya, harusnya minus, pakai ini yang plus. Nah, udah salah semua nanti. Oke, coba baca Lismart. Ini adalah Kesalahan pertama dan mungkin yang paling mendasar dalam cara kita membaca. terus. Kita keliru menganggap sudut kita bersifat temporal, bukan teologis. Kita mulai dengan awal yang salah. Bagi orang Kristen, penggunaan kitab suci bukanlah kejadian melainkan Yesus Kristus. Lebih tepatnya, Kristus yang disalibkan dan bangkitkanlah yang membuka kitab suci bagi kita. Hanya di dalam Dia seluruh bisa disingkapkan. Surat Paulus kepada 2 Korintus 3 ayat 16 memungkinkan mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa ketika seseorang paling kepada Tuhan, seluruh itu diangkat. Jadi Yohanes juga menunjuk pada realitas ini dengan menceritakan kembali kisah penciptaan. Dan mulanya adalah Tuhan bukan hanya mengembangkan kejadian, tapi untuk mengungkapkan logika yang lebih dalam. Iya, bukan hanya menggemakannya. Nah, kenapa kok ini satu kesalahan yang sebetulnya paling umum ya dijumpai, paling mendasar ini. Bahwa baca Alkitab itu harus baca dari Kejadian sampai Wahyu. Karena kita menganggap itu apa? Alkitab itu bersifat temporal, bukan teologis. Lalu tadi kacamatanya adalah Kristus yang disalibkan dan yang bangkit. Ya kan? Kacamatanya itu. Nah, kenapa kok kita harus pakai kacamata itu dulu? Hmm? Tuh. Kenapa kok harus pakai kacamata dulu nih? Kristus yang disalibkan dan yang bangkit. Jadi apa jawabannya di situ? Kan ada nih yang tadi di sini kamu baca gitu.
Alasan utamanya apa? Kok Smith menganjurkan kita baca kitab suci itu dengan terang salib tadi. Artinya Kristus yang disalibkan dan yang bangkit itu. Pakai terang itu. Pakai kacamata itu. Why? Ya, kita keliru menganggap Alkitab itu bersifat temporal, bukan teologis, ya kan? Akhirnya kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di gereja-gereja. Baca Alkitab setahun, ya udah mulai dari Kejadian 3 pasal hari ini, nanti terus sampai nanti Wahyu, dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru misalnya. Nah, Bapak Gereja nggak baca seperti itu. Dia bacanya dengan, dia nggak pakai urutan waktu, dia pakai urutan teologis. Sehingga dia mulai dari salib dan kebangkitan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok dari Kristus dulu? Ya memang Alkitab itu asal-usulnya gitu ya, dari dia. Tapi ada satu poin penting lagi apa di sini? Kenapa? Ya karena, kenapa kok kita harus pakai itu dulu? Kristus yang disalibkan dan bangkit ini. Iya, karena kita tuh masih pakai selubung. Jadi selubung itu harus disingkirkan dulu. Tadi saya bilang, matamu itu udah rusak nih loh. Kayak saya nggak pakai kacamata nih. Saya lihat wajah kalian ini misalnya agak jauh aja. Ya. Udah nggak jelas. Nah, saya lihat wajah Risa itu udah nggak jelas tuh hidungnya yang mana. Ya, oke. Nah, apalagi misalnya kayak wajah Krisma gitu ya, dia matanya udah ya pokoknya ada bentuknya orang gitu. Cuma nggak jelas karena sudah rusak. Nah, kita ada selubung nih. Selubung itu tahu nggak? Ada penghalang. Ya, ketika seseorang berpaling kepada Tuhan, selubung itu diangkat. Nah, ini berdasarkan 2 Korintus 3:16. Jadi kita harus berpaling dulu kepada Tuhan yang bangkit dan yang disalibkan itu, baru selubung itu diangkat. Oke? Itu ya. Jadi kenapa kok kita pakai terang Kristus? Supaya kacamatanya benar ini. Supaya selubungnya dibuang dulu. Nah, tapi implikasinya apa ini? Kalau gitu, berarti anak kecil atau kalian ini datang langsung harus baca Alkitab. Pokoknya Kejadian sampai Wahyu harus tamat baca baru boleh melayani misalnya, atau boleh kuliah. Kan implikasinya bukan ke situ. Bukan lagi soal kamu sudah berapa kali nih baca Kejadian sampai Wahyu sampai selesai. Kan ada yang suka membangga-banggakan itu. Ya. Nah, kamu baca itu silakan. Tidak ada yang melarang. Cuma ini caranya salah. Ya. Oke, coba baca lagi. Nah, kamu aja. Ini berarti bahwa kitab suci bukanlah pertama dan utama. Catatan sejarah melainkan saksi geologis. Nah, kitab suci bukanlah yang pertama dan terutama dalam hal catatan sejarah, tetapi saksi teologisnya. Apa itu? Terus? Ini dokumentasi geologis tentang tindakan ilahi. Tetapi kesaksian tentang ketaatan yang diciptakan oleh kematian dan kebangkitan Kristus antara Tuhan
seperti yang dikenal sebelumnya dan di mana dia kenal cepat. Ini adalah kesaksian tentang kuasa Roh dan Kristus, kesaksian dari dalam Kristus di mana segala sesuatu bersatu. Membacanya dengan benar berarti tidak mengikuti garis waktu dan kemudian Golgota, tetapi berdiri Golgota dalam terang kebangkitan dan baru kemudian kembali untuk melihat bagaimana mulai dari Musa dan semua nabi dia selalu ada di sana. Lukas pasal 24. Iya. Nah, ngerti nggak nih maksudnya nih? Bapak gereja mengerti natur dari kitab suci itu. Apa naturnya? Bukan catatan sejarah. Ya, bukan dokumentasi kronologis tentang tindakan ilahi yang mengarah pada Kristus. Tetapi apa? Ya. Iya. Jadi kitab suci itu bukan dokumentasi kronologis, tetapi satu keretakan yang diciptakan oleh kematian dan kebangkitan Kristus antara Tuhan seperti yang dikenal sebelumnya dan bagaimana dia dikenal sekarang. Ya, intinya apa? Ini tentang apa? Kitab suci itu tentang apa? Kristus yang disalib dan bangkit, yang punya kuasa. Ya, kesaksian tentang kuasa Roh dan Kristus. Kesaksian dari dalam Kristus di mana segala sesuatu itu bersatu. Nah, di situ dulu dalam terang Kristus dulu. Ini berarti harus dibenarin dulu nih. Makanya saya ngajarin kalian itu baca kitab suci itu ya harus cari apa? Hah? Harus cari Christ centernya. Nah, membaca dengan benar berarti apa? Bukan mengikuti garis waktu dari Taman Eden ke Golgota. Tetapi kamu berdiri di Golgota. Berdiri di Golgota. Kamu berdiri di salib. Kamu dalam terang kebangkitan. Nah, baru di situ kamu lihat bagaimana Musa, mulai dari Musa, dari semua nabi. Ya, coba kita baca Lukas 24 ayat 27. Mulai dari kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi. Ya, kamu lihat. Nah, itu dalam konteks Yesus menjelaskan apa itu. Lukas 24 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Tuh. Dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi bacanya dari Kristus dulu atau langsung Musa dan nabi-nabi? Dan Kristus. Ya, coba kita lihat di ayat 26. Ini kan bukankah Mesias harus menderita semuanya dan untuk masuk dalam kemuliaannya? Ya, ini tentang salib dan penderitaannya dan kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi dua orang Emmaus itu, ini nggak perjalanan Emmaus, ngerti nggak? Dua orang Emmaus itu nggak ngerti dengan siapa dua orang itu bercakap. Karena apa tadi? Dia nggak tahu tuh yang bercakap sama mereka itu adalah Kristus yang sudah bangkit itu.
Ya. Itu kalau kamu baca dalam Lukas 24 ayat 13 itu mulai. Dua orang yang itu nggak ngerti, nggak kenal siapa Yesus itu. Karena apa? Hah? Coba baca ayat 13 itu. Sampai tadi lah, 27. Ayo baca cepat. Hmm. Siapa dengan segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap dan bertukar pikiran, kita melihat sendiri melihat mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal. Nah, itu ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada selubung. Berarti Yesus sudah di depan mata mereka ini. Nah, kita juga sama. Kita baca Alkitab, Yesus di depan kita. Tapi kita nggak ketemu Dia, nggak kenal Dia. Kenapa? Karena kamu bacanya ada selubung. Nah, selubung itu harus disingkirkan. Dengan cara apa? Berpaling kepada Tuhan. Pakai terang Tuhan. Terang salib dan kebangkitan kita. Nah, baru kenal. Oh ini. Kamu baca kitab suci ini. Oh ini Kristusnya. Ini sama seperti tadi. Dua orang yang berjalan ke Emmaus itu. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, baru nanti simpulnya itu ayat 27 ini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci. Apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Seluruh kitab suci itu dari kitab Musa, ya, Pentatuk, sampai kitab nabi-nabi. Nah, itu berarti perjanjian lama. Nah, perjanjian lama itu menulis tentang Dia. Nah, tentang Dia itu harus dibuang, harus nangkap dulu nih. Baru kamu baca. Ya kan? Nah, itu yang dikatakan. Kita bacanya bukan mengikuti garis waktu, tapi berdiri di Golgota dalam terang kebangkitan dan baru kemudian kembali untuk melihat bagaimana mulai dari Musa dan semua nabi, dia selalu ada di sana. Di dalam kitab Musa, Yesus itu ada. Di dalam kitab nabi, Yesus itu juga, Kristus itu ada. Jadi selubung itu mesti disingkirin dulu. Baru nanti kamu baca kitab Musa, kamu melihat Kristus. Nah, itu yang saya tekankan itu adalah pointiknya. Lapisan dua itu. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Apa cepelnya? Hah? Oh ya.